Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan mau selalu menuntut kita untuk menjadi anak Tuhan yang selalu berkemenangan. Dia tidak mau kita hanya begitu-begitu saja. Kita datang ke gereja, kita pulang, tanpa kita sadari kita lupa firman Tuhan. Nah, Tuhan mungkin tidak mau saudara. Dia mau kita ini bertumbuh. Setiap firman yang ditemukan, Dia mau supaya firman itu tertanam dalam hati kita, bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan, sehingga hari demi hari kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita semua anak Tuhan, kita semua sudah menjadi hidup yang lebih baru. Karena itu kita akan baca firman Tuhan di dalam Yakobus. Nah, Yakobus ini adalah salah satu saudara Yesus sebagai kepala jemaat di Yerusalem pada waktu itu, dan dia mengirimkan surat ini kepada kedua suku di perantauan. Dan itulah yang akan kita baca pada pagi hari ini. Jika firman ini menegur kita, kita bersuka cita. Jika firman ini menguatkan kita, kita bersuka cita. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Slide boleh ditampilkan. Ya, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Tema yang kita bahas ini mendengar atau melakukan firman. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati Tuhannya, yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 27 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ibadah yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemahkan oleh dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tema yang saya bawakan adalah sikap orang yang benar terhadap firman Tuhan. Bagaimana sikap kita menjadi benar terhadap firman Tuhan? Tadi kita baca bahwa hendaklah cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Tetapi kenyataannya seringkali lagi kita mendengarnya memang cepat, tapi berkata-katanya juga lebih cepat. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita baru dengar satu kata-kata, kita mengeluarkan beribu-ribu kata-kata. Itu sering terjadi di dalam kita. Di dalam keluarga juga mungkin banyak yang di dalam tanpa kita sadari. Nah, itu adalah tabiat hidup yang lama. Artinya tabiat itu selalu menggerogoti kita. Kita mau cepat
cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Tetapi kenyataannya cepat mendengar, cepat juga berkata-kata, bahkan cepat marah. Jadi kalau kita cepat marah, nanti amarah itu bisa mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Artinya hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, karena itu poin pertama adalah jadikanlah hati kita menjadi hati yang bersih. Sikap yang benar terhadap firman Tuhan pertama, jadikan hati kita menjadi hati yang bersih. Bagaimana caranya agar hati kita menjadi hati yang bersih? Saya umpamakan seperti seorang ibu yang suka beli tanaman. Kalau dia mau beli tanaman ataupun biji tanaman itu dia mau beli dengan yang harga yang luar biasa dan spesial, tentu dia akan mempersiapkan wadahnya. Wadahnya itu tanahnya harus subur, pupuknya, dan kalau ada rumput akan dicabut. Begitu benih itu ditanamkan, dia akan memperhatikan pertumbuhannya. Kalau dia bertumbuh, bagaimana pertumbuhannya? Apakah kekurangan air? Kalau kurang air, dia siram. Kalau dia kurang makanan, pupuk dia kasih. Begitu dia tidur, besoknya dia lihat perkembangannya. Begitu terus. Bahkan kalau dia pergi tak kemana-mana, tanaman yang dia suka ini pasti dia simpan di tempat yang baik. Tidak akan dibiarkan dia sembarangan. Nah, demikianlah harusnya hati kita. Hati kita ini harus menjadi hati yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Buang segala yang kotor. Apa itu yang kotor? Perkataan-perkataan kita yang kadang suka melukai hati orang. Terus perbuatan kita mungkin yang suka melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Sebab kita adalah anak Tuhan. Kita anak Tuhan. Tapi begitu kita di luar, kita suka melakukan yang ibaratnya seperti gosip. Semakin digosok semakin sip. Jadi sangat menarik. Nah, itu harus kita buang. Perkataan kita buang. Yang kotor di dalam hati kita. Orang belum ngomong apa-apa, begitu kita lihat mukanya nggak cocok, langsung keluar perkataan yang nggak benar. Oh, ini kayaknya mungkin saya ini, soalnya mukanya saya lihat serem. Nah, memang begitu mukanya. Itu ciptaan Tuhan juga. Tapi kita suka menghina. Itu kotor. Karena ada orang-orang yang berbicara, dia bukan menyinggung kita, tapi karena kita terlalu perasaan, sehingga kita menjadi tersinggung. Padahal dia hanya lewat sambil ngomong, bukan kita, tapi karena kita dengar, hati kita jadi gelisah. Akhirnya yang marah itu tidak enak. Itu kan yang sia-sia. Tuhan katakan, ubahkan hati kita menjadi seperti tanah yang subur. Artinya, yang kotor-kotor seperti itu harus kita buang. Kita singkirkan. Jangan tanam ke dalam hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita tanam, maka benih itu akan dihidupi. Benih itu akan tumbuh. Begitu kita di luar gereja, ada lagi kekotoran. Maka benih itu nggak maksimal tumbuhnya, harus kita cabut. Jadi hati kita menjadi hati yang siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, cepat kita mendengar, lambat berkata-kata, bahkan lambat marah. Kalau bisa jangan marah. Tapi kalau marah di dalam Tuhan itu berbeda. Kalau ada yang salah, kita marah. Anak-anak yang salah kita marah, kita tegur, tapi dengan kasih. Tapi kalau amarah manusia itu bisa menimbulkan pertengkaran. Bahkan bisa mengeluarkan kata-kata hujatan. Karena itu harus kita jaga hati kita agar firman Tuhan yang kita dengar bisa bertumbuh. Siapa yang mau bertumbuh? Coba angkat tangan. Saya yakin kita semua mau bertumbuh. Karena itu jaga hati kita. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang marah. Kalau gampang marah ibarat petasan, Bapak Ibu. Ada petasan, kalau anak-anak suka hidup di petasan, itu kan suhunya pendek. Begitu dihidupin langsung ledak. Tapi kalau suhunya panjang,
dihidupin, lama baru meledak. Bahkan kalau bisa, karena ada 1 meter suhunya kita hidupin, nyampe di tengah, mati api, kita jadi meledak. Kita itu jangan seperti petasan yang suhunya kecil, sedikit aja disemprot langsung meledak. Sedikit aja orang nembak kita langsung kita kemana. Itu jangan seperti itu. Itulah poin yang pertama yang bisa kita dapat, bahwa kita mempersiapkan hati kita seperti tanah yang subur, yang siap ditanam oleh firman Tuhan. Yang kedua kita baca di ayat 22. Saya bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, poin yang kedua, mendengar dan melakukan firman. Ini poin yang kedua. Mengapa kita harus mendengar? Supaya kita tahu. Dan kalau kita tahu, kita harus melakukannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, seberapa sering kita dengar firman setiap hari? Di gereja sudah pasti kita dengar. Di rumah, apa kita baca firman? Saya yakin pasti baca. Ataupun lewat YouTube kita dengar firman. Tetapi begitu kita dengar firman, kita lakukankah atau kita lupa akan firman ini? Tadi Yakobus menggambarkan, kalau kita mendengar firman tetapi kita lupa, berarti kita sama dengan orang yang bodoh. Kita orang yang menipu diri sendiri. Yang paling berat menipu diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau menipu orang lain itu berbeda. Ini kita yang menipu diri sendiri, kata Tuhan. Kita tahu firman, tapi kita tidak menjadi pelakunya. Kita menipu diri sendiri. Atau sama seperti seorang yang lagi di depan kaca. Biasanya kalau ada yang suka ke pesta atau ada acara-acara ke gereja lah misalnya, sebelum berangkat pasti kita bercermin dulu. Bercermin, oh ini muka saya, rambut saya kurang begini. Kalau laki-laki kita pakai punya rambut, kalau keluar make upnya supaya tidak terang sebelah, ya, rapi, titik semua. Itu dipersiapkan di depan kaca. Kita tahu. Udah selesai, kita udah merasa bagus, baru kita tinggalkan kaca, kita pergi. Ingat nggak kita tadi wajah kita gimana bentuknya depan kaca? Pasti kita lupa. Seharusnya firman Tuhan itu kita jadikan kaca setiap hari dalam hidup kita. Jadi kita bisa melihat firman Tuhan ini apa hari ini, apa yang salah dalam hidup kita. Koreksi buat kita. Kalau ada yang salah, kita benahi. Jangan kita diami. Itu artinya kita mendengar firman dan kita melakukannya. Karena itu mendengar itu harus kita lakukan setiap hari. Bagaimana caranya? Baca firman, terus gali firman itu. Kenapa? Karena firman itu kekuatan Allah, Bapak Ibu. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi Tuhan berikan firman, hukum yang sempurna. Kalau misalkan ada hukum-hukum di kantor, di kerjaan, ada undang-undangnya, kalau kita buat negara punya undang-undang sendiri, ataupun kita kerja punya kontrak, ada peraturannya. Semua itu saya yakin suatu saat bisa berubah, mengikuti perkembangan zaman. Hari ini aturannya berubah, undang-undang lalu lintas misalkan. Kedepannya pasti berubah. Kenapa? Karena perkembangan zaman. Ada sepeda listrik, ya harus sesuaikan dengan undang-undang. Ada beberapa poin yang harus dilakukan. Tapi kalau firman Tuhan dari dulu sebelum kita lahir sampai sekarang, ada nggak berubah? Luar biasa ya. Nggak ada yang berubah, tetap terus seperti itu. Berarti luar biasa, sempurna Tuhan ini. Nggak ada yang perlu diubah dari dulu sebelum kita lahir sampai sekarang, sampai Tuhan nanti panggil, firman Tuhan nggak akan berubah. Tetap seperti itu. Kuasanya luar biasa. Karena itu gali firman Tuhan. Kita harus baca supaya
supaya kita tahu, kita mengerti. Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan buat kita, itu yang bakal menuntun kita. Kalau kita tidak tahu, lakukan saja. Kenapa? Karena ada waktunya nanti Tuhan buat kita mengerti. Nah, oleh karena itu, jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, supaya kita tidak menipu diri sendiri. Kalau kita mendengar dan melakukan, firman itu tambah kuat. Seperti ada di firman Tuhan di ayat yang lain katakan, dua orang yang membangun rumah, satu dasarnya batu, satu dasarnya pasir. Artinya yang batu mendengar firman dan melakukannya, yang pasir mendengar tapi tidak melakukannya. Sama-sama berdiri, sama-sama menghadapi hujan, ada banjir, hanyut. Yang hanyut yang pasir. Kenapa? Dasarnya tidak kuat. Yang batu tetap kuat. Demikian juga kita. Kalau kita mendengar firman dan melakukannya, artinya dasar kita pasti akan kuat. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak godaan. Kalau kita kuat, dasarnya tidak akan menggoyahkan kita, tidak akan. Tapi kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukannya, ada rayuan langsung hanyut, ada godaan langsung ikut. Coba lihat KTP Kristen, udah lama beribadah, udah, tapi hanyut. Kenapa bisa begitu? Karena tidak melakukan firman. Firman itu tidak bertumbuh. Oleh karena itu, tantangan zaman ini ke depan akan semakin luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu lakukan firman, supaya apapun yang menjadi tantangan kita kuat. Nah, salah satu lagi contoh yang saya buat, gula. Gula itu rasanya gimana? Manis atau pahit? Siapa yang bilang manis? Saya yakin gula itu manis, nggak ada yang pahit. Tapi kalau misalkan Mama Victor lah contoh, saya bilang Mama Victor, gula itu pahit. Dia ngomong apa? Manis kok. Sebentar lagi saya juga ngomong, Mama Victor, gula itu pahit, bukan manis. Kalau yang bilang manis salah, mulai goyang, mulai ragu. Yang saya dengar manis, apa ada gula yang lain? Goyang. 3 hari lagi saya datang, Mama Victor, gula itu jangan mau. Kalau dikasih jangan, pahit, bisa muntah loh. Lama-kelamaan dia ngomong apa? Ada orang lain bertanya, Mama Victor, gula gimana? Pahit. Goyang dia. Kenapa bisa goyang? Tidak pernah makan gula. Dia hanya dengar, tapi tidak melakukannya. Tapi kalau dia sudah merasakan gula, Mama Victor, gula itu pahit, jangan membeli. Saya sudah merasakan. Percaya nggak dia kalau saya bilang pahit? Gak bakal. Walaupun tiap hari saya bilang pahit, Mama Victor, usah beli gula, mahal lagi, pahit lagi, jangan. Gak akan percaya. Kenapa? Sudah makan gula, sudah tahu, gak bakal goyang Bapak Ibu. Sekuat gimana pun saya bilang pahit, gak bakal goyang. Manis. Walaupun sampai mulut saya berbusa-busa ngomong pahit-pahit, gak bakal goyang. Manis. Malah dia bilang ke saya, makanya beli gula berarti dari saya manis. Mungkin Bapak bukan gula, tapi Bapak bilangnya gula, padahal bukan gula. Kalau gula manis, saya berani buktikan. Itu kalau kita sudah pelaku firman, nggak gampang goyang. Kita harus taat. Jadi
kalau kita mendengar firman, lakukan. Ngerti nggak ngerti, lakukan saja. Ada nanti waktunya Tuhan buat kita mengerti. Kenapa? Karena kalau kita melakukan firman, kita berbahagia. Yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman. Kalau hanya mendengar saja, bagus memang, banyak pengetahuan yang kita tahu. Tapi endingnya, kalau hanya mendengar firman, suka menghakimi. Kenapa suka menghakimi? Karena dia tahu, tapi dia nggak pernah lakukan. Oh, sudah tahu saya khotbah. Khotbah yang udah dibilang lewat, saya masih ingat. Ada lagi yang berdoa, saya tahu, nanti pasti ini ceritanya. Tentang 5 roti saya tahu, banyak yang dia tahu. Tapi kalau nggak pernah melakukan, nah dia sukanya menilai apa itu. Tapi kalau dia menjadi pelaku firman, itu berbeda. Begitu dia dengar firman, dua puji Tuhan, mengingatkan saya kembali. Begitu dia tahu tentang sesuatu tentang 5 roti, dia langsung bilang, wah puji Tuhan. Semakin bertumbuh dalam hidup, semakin diingatkan Tuhan aku. Nah, dia rendah hati, dia lemah lembut. Karena itu rajin mendengar firman. Tapi kebanyakan mungkin bukan firman yang kita dengar. Coba kita ingat sehari. Lebih banyak kita dengar firman atau nonton ataupun dengar hal-hal yang lain. Nah, masalahnya di sini. Begitu kita firman benar, sebentar, lebih banyak hari-hari yang kita lakukan mendengarkan hal-hal yang lain. Sehingga yang tumbuh dalam hati kita bukan hanya firman, tapi kekhawatiran ada, kebimbangan ada. Itu yang membuat kita kadang kurang menjadi pelaku firman. Tapi Tuhan itu sangat baik. Dia berikan firman-Nya dan juga berikan Roh Kudus buat kita untuk menolong kita agar kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi oleh karena itu, apakah kita siap untuk menjadi pelaku firman? Ya, puji Tuhan. Tapi suaranya kurang kencang. Apakah siap menjadi pelaku firman? Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada satu lagi cerita yang saya ingat. Dua orang bapak dan ibu, bapak dan anaknya sedang bermain salju. Tapi saya belum pernah kesana ya, cerita dan cerita sangat. Begitu mereka main salju, bapaknya kasih tahu ke anaknya, kalau seandainya ada badai yang tiba-tiba terus terjadi longsor, kamu nak kalau ketemu pohon, pegang pohon itu, tunggu sampai datang yang menolong. Oh iya Pak, mereka bermain di atas salju. Tiba-tiba benar Bapak Ibu, datang angin, akhirnya saljunya longsor. Si bapak selamat, tapi si anak tidak selamat. Tidak selamatnya karena dia kena longsor. Akhirnya ada kayu. Dia dengar ingat apa yang dikatakan bapaknya. Kalau ada kayu, pohon, pegang. Diam di situ aja. Dia pegang. Nah, pegang. Sampai begini kan. Akhirnya si bapak kalau sudah selamat, dia kasih tahu ke bagian penyelamatan bahwa anaknya tadi terjadi musibah longsor. Dicari sama tim SAR. Cari. Tim SAR dia ada pohon. Ada anak. Benar ini anaknya. Dia selamatkan anaknya. Dia bawa. Begitu dia bawa, tim SAR tanya, kamu hebat tak? Pintar kamu. Kamu tahu gimana caranya menyelamatkan? Si anak ini ngerti gak? Dia pintar, dia tahu, dia hebat. Gak tahu. Tapi orang yang menolong mengungkapkan seperti itu. Kamu pintar, hebat, tahu gimana caranya untuk menyelamatkan. Si anak hanya ngomong, saya gak tahu. Saya hanya disuruh bapak, kalau terjadi longsor, ada pohon pegang. Dia yang tahu hanya taat saja, belum ngerti bahwa itu bisa menyelamatkan dia, nggak tahu.
firman, kita dengar, taat. Taat saja. Walaupun kita tidak boleh, taat saja. Nanti ada waktunya kita baru ngerti. Oh iya, berapa bulan yang lewat, ada seperti ini. Ternyata ini dia Tuhan. Mungkin saja kita nggak mengerti sekarang, tapi kita harus taat. Demikianlah kita harusnya kalau kita mau menjadi pelaku firman. Karena firman itu adalah memerdekakan kita. Firman itu memberikan kebahagiaan buat kita. Firman itu memberikan kuasa buat kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Jadikan dia jadi cermin untuk mengoreksi apa yang salah dalam hidup kita. Jadikan dia jadi cermin untuk melihat apa yang kurang dalam hidup kita, yang kurang benar. Kalau yang salah, mohon ampun sama Tuhan. Terus jaga hati supaya kesuburannya tetap terjaga. Jangan ada yang kotor, jangan ada rumput lain yang mengganggu pertumbuhan. Yang ketiga, mari kita baca ayat 26 sampai dengan 27. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ibadah yang murni dan yang tak kotor. Itu ulangi ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jikalau kita beribadah tetapi tidak mengekang lidah, itu juga menipu diri sendiri dan sia-sialah ibadah. Luar biasa ya. Mengekang lidah ini kita harus bisa. Gimana caranya? Nah, tadi yang pertama tadi saya katakan, lambat berkata-kata. Lidah ini kecil. Mulut kita berapa kali? 1. Cuping kita ada 2, kiri kanan. Berarti mendengar itu harusnya lebih banyak. Mulut cuma 1, tapi luar biasa ya. Bisa membuat pemisah, bisa buat berantem. Mulut cuma 1, tapi bisa membuat orang jadi rusuh, bisa membuat orang jadi tidak nyaman dengan kita. Ini harus kita kekang. Tuhan berikan 2 cuping untuk mendengar, berarti kita harus lebih banyak mendengar. 1 aja mulut kita, karena enggak bisa kita dengar. Apalagi kalau 2, coba diamin. Kalau mulutnya 2 gimana? Luar biasa. Oleh karena itu kita harus mengekang, menjaga, menguasai lidah. Bisa nggak kita menguasai lidah? Bisa. Tapi saya nggak kuat. Kan ada Roh Kudus. Sadar nggak kita? Kalau kita berkata-kata, ada Roh Kudus yang mengontrol kita. Sadar nggak? Karena kita nggak sadar, sehingga lidah kita nggak bisa kita kekang. Kita beribadah ke gereja, pulang beribadah, sampai di rumah, lidah kita nggak terkontrol. Hal yang sepele bisa jadi hal yang berat. Seharusnya anak Tuhan berbeda, karena kita kan anak Tuhan. Kita dengar firman, harusnya kehadiran kita membawa kesejukan, membawa kedamaian. Ada hal yang tak benar, kita respon untuk membangun. Ada yang sakit, kita respon supaya punya semangat. Ada yang kesusahan, kita respon supaya kita berjuang, percaya. Ada imannya lemah, dengan perkataan dan menguatkan dia. Jadi poin yang ketiga adalah kita harus bisa berbagi firman dengan orang lain.
Apakah lewat perkataan kita atau lewat perbuatan kita, orang lain harus bisa merasakan kehadiran kita sambil kita menjaga diri supaya kita tidak tercemar. Artinya kita punya identitas. Kita ini semua kan ahli waris surga, ya kan? Ahli waris surga yang Tuhan sudah selamatkan. Kita anak kerajaan. Kalau kita ahli waris surga, kita anak kerajaan, berarti kehadiran kita adalah membawa dampak yang positif. Jangan sampai kita anak kerajaan, tetapi kehidupan kita kehidupan yang gak benar. Contoh misalkan, ini bukan menyinggung bapak ini ya. Pernah kita ke tahanan, ke penjara? Dulu saya pernah ke salah satu penjara waktu di Jakarta, ada acara di sana. Kenalan, namanya siapa? Johannes. Namanya Tuhan. Dulu sering beribadah, sering ke gereja. Kenapa dia seperti ini, Pak? Ya, kebutuhan. Berarti kan dia dengar firman, tapi dia tidak melakukan. Nafsunya nggak bisa dia kuasai, hanya gara-gara sedikit dia melakukannya. Padahal hatinya tergerak, jangan. Dia bersaksi, jangan. Tapi karena saya butuh, saya akhirnya ketahuan. Jadi oleh karena itu kita harus bisa menguasai kehidupan kita, kuasai dalam Tuhan, supaya kemanapun kita hadir, kita membawa berkat. Dalam keluarga kita harus jadi berkat. Pasti kita semua rindu gimana supaya keluarga kita semua dimenangkan bagi Tuhan. Tadi pujian kita, jadikan aku rumah doa bagi bangsa, bagi keluarga. Artinya kita siap dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat. Oleh karena itu kehadiran kita bisa membawa dampak bagi orang lain. Yakobus mengatakan khususnya yatim-yatim dan janda itu dikategorikan sebagai orang yang lemah, orang yang tidak mampu dalam kesusahannya. Kita harus hadir. Kehadiran kita menyatakan kemuliaan Tuhan bagi mereka. Mereka boleh merasakan ada Kristus dalam hidup kita. Di saat kita membantu menolong mereka, entah lewat perkataan, perbuatan, mereka boleh merasakannya, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak tahu kapan waktu kita terakhir di bumi ini, dan tidak ada yang tahu. Usia kita sekarang berapa? Bisa-bisa kita masih muda, tapi kalau sudah waktunya Tuhan panggil, kita juga tak pergi. Menjadi pertanyaan, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan buat kita telah diangkat jadi anak-anaknya, kita telah dipilih jadi warga kerajaan surga. Lakukanlah firman Tuhan. Apa yang kita dengar, lakukan. Jadikan hati kita menjadi tanah yang subur, agar setiap firman itu bertumbuh. Hargai ini firman Tuhan. Firman ini mahal, tidak bisa dibandingkan dengan benih-benih yang lain. Karena firman ini kalau bertumbuh, memberikan kebahagiaan buat kita, juga bagi orang lain. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kita punya sikap yang benar terhadap firman. Kita menghargai firman, kita menjaga, merawat dan melihara. Oleh karena itu, kita semua jadilah pelanggan firman Tuhan. Mari kita bangun berdiri, kita akan berdoa bersama.